حسن تعلم وتعليم تذكر تذكير النفاء والانتفاء والإفادة والاستفادة والحسنة مسوق بكتاب الله وسنة الرسول عمل بهم ابتغى مرضاته وثوابه سلك بسر خاتم عند الموت بأبسا شافينا رسول الله سيدنا محمد عبد الله صلى الله عليه وسلم إلى أرواح آبائي وإخوان الأنبياء من سنة أزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين جميع أولياء علماء وشهداء وصل مشايخ من الدين عن بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا الآخرة وبكل نية صالحة في خيرات الدنيا والآخرة سلقاتهم عند الموت بعافية على ما نوى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وسلام ونصر عدد النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد أسرار الفاتحة إن شاء الله نجيب بسم الله الرحمن الرحيم آمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى جميع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وبهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai tugas utama kita dalam kehidupan dunia ini. Kemudian kita masih melanjutkan daripada pembahasan lalu daripada kitab Ihya Ulumuddin, yang mana terakhir kita masih dalam kitab Afatil Lisan, penyakit lisan, yaitu masuk pada pertemuan terakhir kepada penyakit lisan yang pertama, yaitu al-kalam fima la ya'nika, pembicaraan dalam sesuatu yang tidak perlu, ya, sesuatu yang tidak perlu. Ya, ini sudah dijelaskan bahwa paling bagusnya keadaan kita itu adalah kita menjaga perkataan-perkataan kita dari seluruh penyakit-penyakit yang sudah disebutkan secara ringkas di pembukaan daripada pembahasan penyakit lisan itu, berupa ghibah, namimah dan sebagainya. Dan juga bicara dengan sesuatu yang mubah, yang sama sekali tidak mengandung madarat. Tapi kadang-kadang walaupun itu tidak dosa, pembicaraan yang mubah yang tidak mengandung madarat, tapi juga tidak mengandung manfaat, sehingga dengan begitu kita menyia-nyiakan waktu kita. Kita menyia-nyiakan daripada waktu kita.
Sedangkan kita ini dihisab atas seluruh, termasuk amal lesan kita, seluruh amal kita termasuk perbuatan lesan kita. Maka harusnya, maka orang yang seperti ini berarti dia mengganti sesuatu yang bagus dengan sesuatu yang rendah. Dalam arti ketika dia gunakan, seandainya dia bertasbih dan sebagainya, itu lebih baik ya. Sebab betapa banyak, kata beliau, bahwa perkataan-perkataan itu yang bisa menyebabkan untuk dibangunkannya kita akan istana dan sebagainya. Siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat itu, tapi kita kehilangan kesempatan itu karena kita membicarakan sesuatu yang tidak penting. Wa hadza mithalu man taraka dzikrallahi ta'ala wa ishtaghala bi mubahin la ya'ni. Dan ini permisalan tadi itu yang kita ringkaskan dari pembahasan sebelumnya. Dan itu permisalan orang yang meninggalkan zikrullah, meninggalkan zikir kepada Allah dan sibuk dengan satu perbuatan yang mubah, yang tidak berpahala dan tidak berdosa juga. La ya'nihi, yang tidak menuju kepada dia, ini tidak perlu, sesuatu yang tidak ada keperluan pada dia, pada dirinya. Fa innahu wa illam ya'tham faqad khasira aitsu fatahu ribhul azim bi dzikrillah. Sebab sesungguhnya man itu tadi, orang tadi, meskipun dia tidak dosa dengan mengucap sesuatu yang mubah, yang tidak berdosa, tidak ada dosa, walaupun tidak ada pahala juga, meskipun dia tidak dosa dengan itu, haitsu fatahu ribh faqad khasira, maka sungguh dia telah merugi. Yang mana dia fatahu ribhu, kehilang, luput dari dia, dari man tadi, apa ribhul azim, keuntungan yang agung, yang besar, bizikrillah, dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keuntungan yang besar yang dia bisa dapat dengan zikrullah hilang akibat dia berbicara dengan sesuatu yang mubah, walaupun itu tidak dosa, walaupun itu tidak dosa, tapi tidak juga berpahala. Fainal mu'min, sebab orang mukmin itu la yakunu sumtuhu illa fikran, tidak ada apa diamnya mukmin itu kecuali perenungan. Mukmin itu kalau diam, dia merenung. Mukmin itu kalau diam, dia merenung. Nazaruhu ibratan, pandangan mukmin itu idealnya. Jadi idealnya mukmin itu kalau diam, diamnya itu tafakkur, bukan ngelamun, pandangan kosong macam-macam. Terus kalau nazaruhu, pandangannya mukmin kalau memandang itu ibrah, penuh dengan pelajaran. Kalau dia memandang, dia mengambil pelajaran. Wa nutquhu illa dzikran, dan tidak ada orang mukmin itu pembicaraannya kecuali zikir. Hakadza qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikianlah yang dikatakan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Musnadus Syihab yang diriwayatkan oleh Imam Qudai dari seorang sahabat mengatakan Rasul pernah berkhutbah, di antara isi khutbahnya, inna rabbi amaroni ayakuna nutki zikran wa sumti fikran wa nadhari ibratan. Allah memerintahkan saya untuk menjadikan pembicaraan saya itu zikir, dan diamnya saya itu tafakur, dan pandangan saya ibrah, pandangan yang mengambil pelajaran. Itu idealnya seorang mukmin itu seperti itu. Makanya kan dikatakan innal insana fi khusrin, kan begitu. Manusia itu merugi kecuali orang yang beriman. Karena orang yang beriman itu tidak ada ruginya, pandangannya, pembicaraan. Kemudian bal ra'su malil abdi auqatu, bahkan modal atau pokok hartanya seorang hamba, modal daripada seorang hamba itu adalah waktunya. Modal dalam perdagangan dia dengan Allah itu adalah waktu. Wa ma sarafa ila ma la ya'nihi, dan jika dia belanjakan, dia salurkan auqatuhu, waktunya, apabila menyalurkan siapa abad, siapa hamba tadi akan waktunya ila ma la ya'ni, kepada sesuatu yang tidak menuju kepada dia, tidak ada keperluan bagi dirinya, walam yadakhir biha thawaban, dan sesuatu yang mana dia tidak menyimpan ya, dan dia, si mukmin, si abad tadi tidak menyimpan dengan waktunya itu pahala di akhirat, tidak dia gunakan waktunya untuk menyimpan pahala di akhirat, faqad dhayya'a ra'sa malih, berarti dia sungguh telah menyia-nyiakan
modalnya, yaitu umurnya. Walihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk setengah dari kebagusan seseorang setengah dari kebagusan Islamnya seseorang adalah meninggalkannya si orang tadi ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak menuju kepada dia, sesuatu yang tidak perlu. Bal warada ma huwa asyadu min hadza, bahkan datang keterangan apa sesuatu yang suatu keterangan itu lebih keras dari keterangan tadi, daripada hadis min husni islamil mar'i. Ada hadis lagi yang lebih keras dari itu, yaitu qala Anasun, berkata Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu sebagaimana riwayat Ibnu Abi Dunya dan yang lainnya, ustushida gulamun minna yauma Uhud, syahid seorang budak atau pemuda di antara kita pada hari Uhud, perang Uhud. Faujida ala batni sakhratun marbutatun minal ju', maka didapati di perut pemuda tadi yang meninggal dunia itu didapati batu yang terikat di perutnya karena lapar, karena menahan lapar. Aja betul bagaimana dia zuhud terhadap dunia dan dengan melaparkan diri. Famasahat ummuhu turaba an wajhi, maka ibunya si Hulam tadi, ya, ibunya si pemuda tadi mengusap debu dari wajahnya si pemuda tadi yang sudah syahid itu. Qalat, berkata ibunya, hani'an lakal jannah ya bunayya, selamat bagimu, kesenangan bagimu, yaitu berupa surga wahai putraku. Ya. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma yudriki, apa yang membuatmu tahu bahwa dia itu ke surga langsung? Wa ma yudriki la'allahu kana yatakallam fi ma la ya'nihi, barangkali dia dulu pernah bicara sesuatu yang tidak perlu. Wa yamna'u ma la yadurruh, dan dia mencegah sesuatu yang tidak memberi madarat kepada dia, mencegah daripada sesuatu yang harus dia berikan. Justru dia mengucapkan sesuatu yang harusnya tidak perlu, tapi dia mencegah dirinya dari memberikan sesuatu yang tidak memberi madarat seandainya dia berikan sesuatu itu tadi. Ini lebih keras lagi. Orang syahid sudah, bukan hanya syahid, dia dalam keadaan lapar, terus ibunya mengatakan, betapa bahagianya kau putraku dengan surga. Kata Rasul, kok tahu anda wahai ibu? Barangkali anakmu ini pernah mengucapkan sesuatu yang tidak perlu dan justru bakhil dari sesuatu yang tidak memberi madarat pada dirinya. Wa fi haditsin akhar, jadi loman dalam perkataan tapi bakhil dalam memberikan. Dalam hadis riwayat yang lain bahwa Nabi SAW faqada Ka'ban, suatu kali Nabi kehilangan Ka'ab, seorang sahabat, Ka'ab bin Malik, ya. Lalu fasa'ala anhu, bertanyalah Rasulullah SAW tentang Ka'ab, di mana Ka'ab itu. Makanya beliau itu kan kalau habis sholat itu beliau menghadap ke makmum, karena melihat siapa yang hadir. Kalau ada yang tidak hadir ditanya, kemana fulan, pergikah, sakitkah? Kalau sakit dijenguk. Maka bertanyalah Rasulullah SAW tentang si fulan tadi itu, tentang Ka'ab tadi. Faqalu maridun, maka mereka para sahabat berkata, sakit ya Rasul. Fakharaja yamshi hatta atahu, maka keluarlah Rasulullah SAW dalam keadaan berjalan sampai mendatangi siapa Rasul kepada Ka'ab. Falamma dakhala alaih, ketika masuk siapa Rasul SAW kepada Ka'ab, qala, bersabda Rasulullah SAW, abshir ya Ka'ab, bergembiralah kau wahai Ka'ab. Faqalat ummu hani'an lakal jannatu ya Ka'ab, maka ibunya tergesa-gesa mengatakan, hani'an laka, keselamatan, saya sampaikan ucapan selamat kepadamu, itu dengan surga wahai Ka'ab. Faqala sallallahu alaihi wasallam, man hadzal muta'alliyatu 'ala Allah, siapa orang itu yang bicara atas nama Allah atau bersumpah atas nama Allah Ta'ala? Qala hiya ummi ya Rasulullah, kata Ka'ab, itu ibu saya ya Rasul. Faqala wa ma yudriki ya umma Ka'ab, apa yang membuatmu tahu atau apa yang sampai kepadamu wahai Umma Ka'ab daripada informasi
kau katakan hani'an lakal jannah, la'ala Ka'ban qala ma la ya'ni, barangkali si Ka'ab ini dulu pernah mengatakan sesuatu yang tidak perlu bagi untuk dia katakan, au mana amala yughni, atau dia pernah mencegah harta yang tidak bisa mengkayakan dia, harta yang tidak bisa membuat dia kaya, atau sesuatu yang tidak mencukupi dia. Wa ma'nahu anau innamal tatahayyaul jannah lima la yuhasab. Maknanya apa? Makna perkataan itu tadi dan keterangan Rasul tentang orang yang syahid tadi itu maknanya adalah innamal tatahayyaul jannah, hanya saja dipersiapkan surga itu bagi orang yang tidak dihisab. Wa man takallama fima la ya'nihi, maka orang yang berbicara dengan sesuatu yang tidak perlu bagi dia, husiba alaih, dia akan dihisab atas perkataan itu. Wa in kana kalamu mubahan, meskipun pembicaranya itu mubah, tidak berdosa, tidak juga berpahala. Kalau sudah dosa tidak usah dibahas, maksiat apa ghibah dan semuanya tidak usah dibahas. Ini yang tidak dosa itu dihisab. Fala tatahayyul jannah lahu ma'al munaqasyah bil hisab, maka tidak dipersiapkan surga bagi dia yang untuk dimasuki tanpa hisab, ma'al munaqasyah, bersama dengan munaqasyah, perdebatan dalam hisab itu yang nanti akan dihadapi dengan Allah karena ucapan yang tidak bermanfaat tadi. Fa innahu nau'un min al-'adzab, sebab munaqasyatul hisab itu salah satu bagian dari azab. Seperti sebagaimana sabda Rasulullah SAW, manuk kepada Siti Aisyah, manukisal hisab udzib, siapa yang hisabnya sengit, dihisab secara sengit oleh Allah, itu hakikatnya dia disiksa. Gambarannya pejabat paling rendah umpama diinspeksi sama presiden, pejabat paling tinggi itu ditanya saja, walaupun mungkin bukan suatu kesalahan, itu bisa dibayangkan bagaimana keruginya. Itu baru makhluk sama makhluk. Nah, bagaimana ini Allah langsung yang menghisab. Jadi orang yang sengit hisabnya itu hakikatnya kata Kanjeng Nabi itu sudah bagian dari azab. Terus Siti Aisyah bertanya, bukankah Allah berfirman, afalam yakulillahu fa sawfa yuhasabu hisaba yasira, bukankah Allah berfirman ya Rasul, orang itu akan dihisab dengan hisab yang mudah. Innama dzaliki ardun, itu cuma pemaparan amal ya Aisyah, bukan hisab yang sengit. Hisab yang mudah itu dipaparkan amalnya tanpa dihisab dengan perdebatan yang sengit. Manukisal hisab udzib, manukisal hisab yahlik. Di kalimat berikutnya, siapa yang didebat dalam hisabnya ini sengit, Allah persempit persulit hisabnya, dia akan binasa. Waliyadzubillah min dzalik. Udah kita termasuk ya, yang dimasukkan surga tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dari Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Muhammad bin Ka'ab berkata, Rasul bersabda, inna awwala man yadkhulu min hadzal bab rajulun min ahli jannah. Sesungguhnya awal yang masuk dari pintu ini, kata Rasul, dia adalah seorang dari ahli surga. Fadakhala Abdullah bin Salam, maka masuklah Abdullah bin Salam, sahabat Abdullah bin Salam, mantan daripada ulama ya, jadi pandai daripada Yahudi yang masuk Islam. Faqama ilaina sumna sabi Rasulillah, maka bangkitlah kepada Abdullah bin Salam nasun, sekelompok ini manusia daripada para sahabat Rasulullah SAW. Fa akhbaruhu, maka mereka nas tadi, sekelompok orang tadi mengabari Abdullah bin Salam bidzalika, dengan itu, dengan perkataan Rasulullah tadi, bahwa nanti masuk dari pintu ini seorang dari ahli jannah. Lalu tidak lama masuk Abdullah bin Salam, dikabari kepada Abdullah bin Salam oleh sahabat-sahabat lain. Wa qalu akhbirna bi awthaqi amalika fi nafsika tarjubih, maka para sahabat ingin tahu kenapa kok sampai Rasul bilang Abdullah bin Salam ini termasuk ahli surga. Maka mereka bertanya kepada Abdullah bin Salam, akhbirna, tolong kabari kami wahai Abdullah bin Salam, bi awthaqi amalik, tentang atau dengan paling dipercayanya amalanmu, fi nafsika, dalam dirimu, tarjubi, yang kau harapkan dengan amalan itu di sisi Allah SWT. Tolong kau beritahukan, sehingga Rasul menyebutmu kau masuk ahlul jannah. Apa amalanmu yang paling kau andalkan? Faqala inilah dhaifun, saya ini orang yang lemah, kata Abdullah bin Salam. Ini saya tidak banyak ibadah zahir, karena saya orang yang fisik saya ini lemah. Ya.
Tetapi wa inna awthaqa ma arju bihillaha, dan sesungguhnya paling dipercayanya sesuatu yang saya mengharap dengan sesuatu tadi akan rahmat Allah Ta'ala, yang paling saya andalkan untuk mengharap rahmat Allah, salamatus sodri, bersihnya hati saya. Wa tarku ma la ya'nini, dan meninggalkan apa yang tidak perlu bagi saya, sesuatu perkataan yang tidak perlu. Itu saja kata Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Qala Abu Dzar, Abu Dzar, sahabat Abu Dzar berkata, Sayyidina riwayat Ibnu Abi Dunya, qala li Rasulullah SAW, Rasul bersabda kepada saya, kata Abu Dzar, ala u'allimuka bi amalin khafifin alal badan thaqilin fil mizan. Tidakkah saya mau apakah tidak aku ajarkan, maukah kamu, sudikah kamu aku ajarkan padamu wahai Abu Dzar, dengan satu amalan yang khafifin alal badan, yang ringan pada badan, tapi thaqilin fil mizan, tapi berat dalam timbangan, mizan, neraca amal. Qultu bala ya Rasulullah, mau, iya ya Rasul. Qala huwa somtu wa husnul khuluq wa tarku ma la ya'nik. Maka Rasul menunjukkan kepada Abu Dzar 3 amalan, yaitu diam, akhlak yang bagus, dan meninggalkan apa yang tidak perlu dari perbuatan maupun ucapan yang tidak, ini perbuatan atau ucapan yang tidak berpahala tapi tidak juga berdosa. Bahkan kalau makan minum pun ya, yaitu kita niatkan untuk ibadah, sehingga tidak kosong daripada nilai ibadah. Kalau Mujahid berkata, sami itu Ibnu Abbasin yaqul, saya mendengar Abdullah bin Abbas itu berkata, khamsun lahunna ahsanu minad duhmi al-muqafati. Dikatakan 5 perkara yang sungguh lahunna, sungguh mereka 5 perkara itu lebih bagus daripada kuda hitam yang diberhentikan, yakni yang tersedia, kendaraan yang tersedia. La tatakalam bima la ya'nik, jangan kamu bicara, jadi 5 perkara itu lebih bagus daripada kendaraan sekalipun yang cepat, yang bagus. La tatakalam bima la ya'nik, jangan kamu bicara terhadap sesuatu, dalam sesuatu yang tidak perlu bagimu. Fa innahu fadlun, sebab itu suatu kelebihan, sesuatu yang berlebih. Karena tidak perlu sesuatu yang berlebih. Yang maksudnya berlebih, seandainya kita diam pun itu tidak ada madaratnya bagi kita. Nah, itu kan berarti berlebihan. Wala amanu alaikal wizra, dan saya tidak merasa aman darimu akan dosa. Walaupun kamu tidak bicara dengan sesuatu yang berlebih, itu pun saya tidak aman bagimu, ke atas dirimu, daripada dosa. Wala tatakallam, yang kedua, jangan kamu bicara fima ya'nika, dalam sesuatu yang perlu, hatta tajidalahu maudhi'an, sampai kau dapati bagi ma ya'nika tadi maudhi'an, satu tempat yang tepat. Jangan bicara yang tidak perlu. Kalaupun kamu mau bicara yang kedua, kalaupun kamu mau bicara yang perlu, cari, kau pikir dulu ini tepat apa tidak. Fa inna rubba mutakallimin fi amrin ya'ni qad wada'u fi ghairi mawdhi' fa'anita, maka sebab betapa banyak orang yang mutakalim berbicara tentang satu perkara yang perlu tapi dia letakkan dia bukan pada tempatnya, maka akhirnya jadi kesulitan bagi dia. Ya, tidak tepat meletakkan daripada kata-kata. Seperti amar ma'ruf nahi munkar itu kan harus lihat sikon, gimana menyampaikannya kepada orang. Walaupun itu perkataannya jelas, kalau amar ma'ruf nahi munkar itu kan perlu, tapi ketika dia tempatkan pada posisi yang tidak tepat, itu akan jadi kesulitan bagi dia. Bisa salah tangkap orangnya, atau dengan disampaikan dengan cara atau situasi kondisi di hadapan orang yang itu sebetulnya tidak tepat, hanya dihitung menjatuhkan orang tersebut, umpama. Jadi jangan kau mengucapkan sesuatu yang tidak perlu. Kalaupun kau ingin mengucapkan yang perlu, lihatlah tempat yang tepat untuk kau ucapkan sesuatu yang perlu itu tadi. So banyak orang yang bicara tentang sesuatu yang perlu, tapi dia karena dia tidak letakkan pada kondisi atau posisi yang tepat, maka akan menjadi kesulitan bagi dia, atau satu kesulitan atau malah baik bagi dia. Wala tumari haliman wala safihan. Yang ketiga,
jangan kau berdebat baik dengan orang yang sabar, santun, ataupun orang yang awam, dungu, orang yang bodoh. Fa inal halim yaklika, sebab orang yang santun kalau kau debat dia akan menjaga jarak, akan menjauh darimu. Ya, sebab daripada, katanya orang yang santun, daripada saya debat sama ini lebih baik saya. Dan orang yang dungu, awam, kalau kau debat dia akan menyakitimu, mengganggumu, ya, mencelakaimu, baik langsung atau tidak langsung. Ya. Sudah dukun bertindak, ya, kalau sudah tidak dari belakang. Itu orang yang safi. Ya. Wadhkur akhoka idza taghayyaba, yang keempat, kau ingatlah saudaramu, sebut-sebutlah saudaramu idza taghayyaba anka, ketika saudaramu menghilang darimu, tidak ada di hadapanmu, bima tuhibbu, dengan sesuatu yang kau suka, ayadzkuruka bihi, untuk dirimu disebut dengannya. Sebutlah saudaramu ketika dia tidak ada di hadapanmu dengan sesuatu yang kau sendiri suka untuk dirimu disebut ketika kau tidak ada di hadapan mereka. Wa'afihi, ya, mimma tuhibbu ayyafiyaka, ya. Dan apa? Afihi, maafkanlah dia. Mimma tuhibbu ayyafiyaka minhu, daripada sesuatu, mimma tuhibbu ayyafiyaka minhu, daripada sesuatu yang kau suka untuk kau dimaafkan darinya. Satu kesalahan yang kita sendiri, kalau memang kita melakukan kesalahan itu, kita kepingin orang itu memaafkan kita, maka sama sebagaimana kau kepingin dimaafkan, maka maafkanlah dia. Yang kelima, wa amil akhoka bima tuhibbu yu'amilaka. Ya. Ini masih lanjutan tadi. Wa amil, perlakukanlah saudaramu dengan apa yang kau suka, ayu amilaka, untuk dia memperlakukanmu dengannya. Apa yang kau suka untuk diperlakukan seperti itu, maka perlakukan itu kepada saudaramu. Wa amal amal rajulin yaro anu mujazan, yang terakhir, yang kelima, itu tadi yang keempat, ya. Yang kelima, wa amal amal rajulin yaro anu mujazan bil ihsani ma'khudun bil ijtiram, dan lakukanlah amalan seseorang yang meyakini bahwa dia akan dibalas dengan kebaikan itu dan akan disiksa dengan kesalahan. Lakukanlah amalan, perbuatan seperti orang yang betul-betul yakin bahwa dia akan dibalas nanti di hari kiamat. Orang itu kan akan hati-hati, kalau dia yakin dia bakal dibalas, dia akan hati-hati dalam perkataan itu. Itu 5 perkara yang dinasihati oleh Ibnu Abbas, oleh Mujahid, dari dia mendengar itu 5 perkataan itu dari Ibnu Abbas. Nasihat itu dari Ibnu Abbas, ya, yaitu jangan bicara kepada sesuatu yang kau tidak perlu, itu berlebih. Kalaupun kalau kau lakukan ini, kau bicara untuk sesuatu yang tidak, bicara untuk sesuatu yang tidak perlu, saya masih tetap khawatir dirimu tertimpa dosa. Bagaimana sudah dua-duanya? Ya dosa, ya bicara yang tidak perlu, tambah lebih berat lagi. Yang kedua, kalau kamu bicara yang perlu pun kau letakkan di tempat yang pas, yang tepat, sehingga tidak melahirkan kesulitan bagi dirimu. Yang ketiga, jangan kau debat, jangan kau berbantahan dengan siapapun. Kalau alasannya amar ma'ruf nahi mungkar, amar ma'ruf nahi mungkar bisa disampaikan tanpa berbantahan, cukup kita sampaikan, bukan untuk berbantahan, karena berbantahan itu tidak mendatangkan satupun kebaikan, walaupun niatnya baik, apalagi kalau pendorongnya sesuatu yang buruk. Jangan kau berbantah dengan seorang pun, baik orang yang santun maupun orang yang dungu. Kalau orang yang santun kau bantah, dia akan menjauh darimu. Orang yang dungu, dia akan membalas sakit hatinya itu kepada menyakitimu. Yang keempat, ya, sebutlah saudaramu kalau dia tidak ada di sisimu dengan sebutan yang kau juga kepingin disebut seperti itu, dengan kebaikannya dia, sebagaimana kau kepingin disebut dengan baik ketika kau tidak ada di hadapan mereka. Dan maafkan, ya, dia sebagaimana kau ingin dimaafkan juga ketika kau melakukan kesalahan, dan perlakukan dia seperti kau suka ingin diperlakukan. Dan ini juga salah satu cara untuk kita selamat dari fitnah akhir zaman. Dalam hadis yang lain, di riwayat Muslim dari Abdullah bin Amr bin As, ya, setelah Rasul menyebut fitnah yang panjang di akhir zaman, kemudian beliau menyebut
dua perkara. Kalau kau ingin dijauhkan daripada neraka, masukkan ke dalam surga di akhir, terutama di setelah fitnah itu tadi, maka kata Rasul, hendaknya kau meninggal dalam keadaan kau beriman pada Allah SWT dan hari akhir. Yang kedua, lihatlah apa yang kau suka diperlakukan pada dirimu, lakukanlah itu kepada orang lain. Kedua itu kata Rasul kuncinya keselamatan daripada fitnah akhir zaman. Waqila li Luqman Al-Hakim, dikatakan kepada Luqman Al-Hakim, ma hikmatuk, apa hikmah kebijaksanaanmu itu wahai Luqman sehingga kau disebut orang yang bijaksana? Maka qala Luqman, berkata Luqman itu, la as'alu amma kufitu wa la takallafu ma la ya'nini. Saya tidak bertanya tentang apa yang saya dicukupkan darinya, apa yang saya dicukupi, atau tidak meminta apa yang saya dicukupi, wala takallaf fi ma la ya'nini, dan saya tidak memaksakan diri untuk sesuatu yang saya tidak perlu. Saya tidak memaksakan diri untuk sesuatu yang saya tidak perlu, baik ucapan ataupun perbuatan. Qala Muwarriq al-Ijli, amrun ana fi talabi mundu sana lam aqdir alaihi wa subtarikin talabahu. Kata Muwarriq al-Ijli, dia berkata, amrun, ada satu perkara yang saya fi talabihi, saya tetap berada untuk mencari perkara tadi semenjak 20 tahun. Lam aqdir alaih, saya belum mampu sampai sekarang mencari perkara tadi selama 20 tahun, menuntut perkara tadi pada diri saya selama 20 tahun, saya belum mampu. Walastu bitarikin talabahu, tapi saya tidak akan meninggalkan untuk mencari perkara tersebut. Maka orang-orang itu pada bertanya, wa ma huwa, apa perkara itu? Qala as-samtu amma la ya'nini, diam dari sesuatu yang tidak perlu bagiku. Itu sudah saya usahakan 20 tahun, saya belum bisa. Namanya orang itu fudul, sifatnya orang itu kepo, ingin tahu. Qala Umar radhiyallahu an, berkata Sayyidina Umar radhiyallahu an, la tata'arrad lima la ya'nika wa tazil aduwak wahdar sadiqaka minal qawm ilal amin. Kata Sayyidina Umar, la tata'arrad lima la ya'nika, jangan kau menyinggung sesuatu yang tidak ada keperluan terhadap dirimu, sesuatu yang tidak menuju kepadamu atau tidak perlu bagimu. Wa tazil aduwak, menyingkirlah kau dari musuhmu, hindarkanlah musuhmu, hindarilah musuhmu itu. Wahdar sadiqaka minal qaumi ilal amin, dan waspadalah kepada teman-temanmu dari kaum itu kecuali orang yang betul-betul kau percaya. Wala amina illa man khasyiyallaha ta'ala, dan tidak ada orang yang dipercaya kecuali orang yang takut kepada Allah SWT. Kalau orang yang tidak takut kepada Allah, orang artinya orang sebaliknya, orang fasik. Na'udzubillah, tidak takut pada Allah. Bagaimana dipercaya? Sama Allah saja dia tidak takut, apalagi sama kita. Dijualnya kita. Ya. Jadi sampai Rasulullah itu bersabda, saya di zaman ummati la ya'manul jalis jalisahu, akan datang suatu zaman pada umatku yang mana teman duduk tidak merasa aman dari teman duduknya. Nah, sekarang semua di viral, ada orang gini, ya, teman duduk tidak merasa aman dari teman duduknya. Wala tasabil fajir fatatalim fujure, jangan kau berteman dengan orang fasik fajir, sehingga kau nanti khawatirnya kau belajar dari sifat kefajirannya. Karena namanya ngelihat terus dia orang fasik, kita lihat berteman sama dia berarti kan banyak berhubungan dengan dia, artinya akibatnya kita akan melihat perbuatan fasik dari dirinya. Akhirnya perbuatan fasik itu menjadi gampang, menjadi enteng bagi kita karena kita lihat terus, walaupun kita asalnya tidak ingin berbuat fasik. Wala tutli'u ala syirik, jangan kau beritahu orang yang fajir itu atas rahasiamu. Wastashir fi amrika alladziina yakhshawnallaha ta'ala, dan mintalah saran, mintalah musyawarah kepada tentang perkaramu kepada orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus apa batasan sesuatu itu bisa dikatakan sesuatu yang perlu dan tidak perlu? Kata Imam Ghazali, wahadu ma la ya'nika, batasan sesuatu yang tidak perlu bagimu adalah apa? Anta takalam bi kulli ma law sakatta anhu lam ta'sam,
Kau bicara dengan segala sesuatu yang seandainya kau diam, kau tidak dosa. Seandainya kau diam, kau tidak dosa. Itu berarti fudul. Seandainya kita diam saja tidak bicara, itu kita tidak ada ketanggungan dosa apa-apa, berarti itu sudah berlebih. Ya. Walam tatadarrar fi halin wala ma'alin. Tidak dosa dan tidak mendatangkan madarat kepada dirimu baik sekarang ataupun akan datang. Seandainya kau diam, tidak akan mendatangkan madarat pada dirimu sekarang atau akan datang. Itu batasan sesuatu yang tidak perlu. Jadi sesuatu yang tidak perlu itu adalah sesuatu yang kalau kau bicara, kalau kau diam saja dari sesuatu itu, kau tidak akan dosa. Dan kalau kau pun diam, maka tidak akan mendatangkan madarat baik di masa sekarang ataupun akan datang. Berarti itu sesuatu yang tidak perlu. Maka kita timbang ketika bicara, apakah sesuatu itu kira-kiranya kalau kita dosa, kalau kita diam dosa enggak kita, atau kalau kita diam bakal mendatangkan kerugian enggak, kerugian dunia atau akhirat bagi kita seandainya kita enggak bicara. Jadi kalau seandainya kalau kita seandainya bicara itu kita tidak bicara kita dosa, atau tidak bicara kita bakal mendatangkan madarat baik madarat dunia maupun akhirat sekarang ataupun akan datang, berarti ya harus bicara. Itu berarti sesuatu yang perlu. Tapi kalau tidak seperti itu berarti sesuatu yang tidak perlu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti akan dirinci lagi oleh Imam Ghazali apa sih contohnya sesuatu yang tidak perlu itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana atarafna bi'annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub tauba tawzilu kulla awbah wasulana lawrati nirwati waghfir liwalidina wa mauludina wal ahli wal ikhwani iril qillani لذي محبة أو جيرة نسمى فضلا وجودا منا حساب منا بالمصطفى الرسول كل رسولي صلى وسلم ربي عند الأبي وآله وصحبه كان تصي صحبي والأمد للإله والتناهي ربنا انفعنا بما علمتنا علمنا الذي ينفعنا رب فقنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع أهل القدر أنثى وذكر رب وفقنا وفقهم لما تهتدي قولا كرما وارزق الكل ألالا دائما وأخلا كلما نرضى بالخير ونكفى كل شر أصلح لنا كل شؤون وأجرنا بالرضا كالعيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصحب الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعل خالف امرك عصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله عليه وسلم.